Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jumpa kembali masih dalam pelajaran ilmu Nahwu bersama Aisari. Hari ini kita akan membahas tema atau materi yang baru di pertemuan ke-51, yaitu pola kalimat man'ud na'at. Bagaimana penjelasan dan rinciannya? Mari kita simak sama-sama pelajaran berikut ini. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kata majmuk, ya. Kata majmuk itu adalah rangkaian beberapa kata yang melahirkan kesatuan makna baru atau makna tertentu. Nah, yang apabila kita sisipkan kata yang di antara katanya ini, maka kalimatnya janggal, ya. Berarti itu adalah kata majmuk. Dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan mudhaf mudhaf ilaih, karena dia adalah kesatuan makna, tidak boleh ada sisipan yang di antara katanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kata sifat, ya. Cara membedakannya juga sangat mudah. Apabila kita sisipkan kata yang di antara katanya ini, tidak melahirkan makna yang janggal atau maknanya masih bagus, tidak janggal, masih logis, berarti itu adalah kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang menerangkan sifat, ciri atau karakter benda. Misalnya, ya, rumah bersih, rumah yang bersih. Halaman luas, halaman yang luas. Obat manjur, obat yang manjur. Kursi lebar, kursi yang lebar. Meja bulat, meja yang bulat. Nah, dari segi pemaknaan ketika kita sisipkan kata yang, masih logis, masih bagus, tidak berubah, ya, berarti itu adalah kata sifat. Bersih, luas, manjur, lebar, bulat, luas, bersih, ini adalah kata sifat. Jadi pembahasan kita pada materi kali ini adalah kata sifat, atau di dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan na'at. Nah, sebelumnya kita ulang kembali penjelasan tentang kata sifat seperti yang kalian saksikan di layar kalian, ya. Kata sifat adalah, lebih rincinya, adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, kondisi, watak, tabiat dari orang atau benda atau binatang. Keterangan yang dijelaskan atau digambarkan oleh kata sifat dapat berupa kualitas, kemudian kuantitas, urutan maupun penekanan suatu kata. Nah, tujuan dari kata sifat ini adalah untuk menggambarkan kata benda atau kata ganti yang memberikan lebih banyak informasi tentangnya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu benda supaya kita bisa mengenalinya lebih baik, ya, dari sifat-sifatnya. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita lihat dulu. Misalnya, kampungku punya pemandangan indah. Jadi kata-kata yang bergaris ini semuanya adalah sifat, ya. Pemandangan indah atau pemandangan yang indah. Pemandangan ini adalah kata yang disifati, sedangkan indah ini adalah kata sifatnya. Ibu membeli mangkuk kecil. Mangkuk kecil atau mangkuk yang kecil, masih logis, masih bagus, tidak merubah makna, ya. Berarti kecil ini adalah kata sifat. Mangkuk yang disifati. Kami menelusuri jalan macet. Jalan macet atau jalan yang macet, ya. Ketika kita sisipkan yang ini tidak berubah maknanya, masih logis, masih bagus, masih cocok, berarti macet ini adalah kata sifat, sedangkan jalan ini yang disifatinya. Makanan enak di atas meja. Makanan enak atau makanan yang enak berarti masih logis. Ketika kita sisipkan kata yang, maka ini enak ini adalah kata sifat, sedangkan makanan ini yang disifatinya. Makan sehat membuat generasi cerdas. Nah, ini makan sehat, sehat juga adalah kata sifat, makan ini yang disifatinya. Kemudian generasi cerdas, cerdas ini kata sifatnya, generasi ini yang disifati. Pak Iwan adalah guru teladan atau guru yang teladan. Berarti teladan ini adalah kata sifat, kemudian gurunya adalah yang disifati. Kucing mengintai tikus dengan pandangan tajam. Pandangan tajam atau pandangan yang tajam. Jadi tajam ini adalah kata sifat, pandangan yang disifati. Lelaki itu memiliki tubuh tinggi besar.
Nah, di sini di contoh yang terakhir ini kata sifatnya ada dua ya. Bahkan di dalam kalimat itu bisa saja untuk menjelaskan suatu benda kata sifatnya lebih dari satu, 3, 4, 5 atau berapapun kata sifat itu boleh. Misalnya ini tadi, lelaki itu memiliki tubuh yang tinggi ya, kemudian lagi besar. Jadi sifat dari tubuh seorang lelaki itu yang pertama adalah tinggi, kemudian besar. Jadi satu benda ini bisa mempunyai banyak sifat. Jadi boleh tidak hanya satu sifat dalam keterangannya untuk mensifati suatu benda, baik manusia, kemudian benda maupun binatang ya tadi. Nah, intinya kata sifat itu menunjukkan ciri atau sifat-sifat karakter suatu benda. Sedangkan benda yang disifatinya itu kalau di dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan man'ut, dan kata sifat itu disebut dengan na'at. Nah, mari kita lihat kalau dari sisi pelajaran ilmu nahwu, pola kalimat kata sifat ini disebut dengan man'ut na'at. Man'ut na'at. Man'ut ini yang disifati, sedangkan na'atnya adalah kata sifat. Rumusnya seperti apa? Mari kita baca sama-sama. Apabila ada dua isim beriringan, isim sama-sama beralif lam atau sama-sama tidak beralif lam, maka biasanya polanya adalah man'ut na'at. Man'ut na'at maksudnya adalah man'ut yang disifati dan na'at kata sifat. Isim yang pertama disebut man'ut atau yang disifatinya, dan isim kedua disebut dengan na'at dan harus kata sifat ya. Na'at hukumnya mengikuti man'ut. Apabila man'utnya hukumnya marfu, maka dia juga marfu. Jika man'utnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Jika man'utnya adalah majrur, maka na'atnya juga majrur. Jadi dia mengikuti hukum dari man'ut atau kata yang disifatinya. Nah, jangan lupa untuk dihafal bagian ini rumusnya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pola kalimat man'ut na'at. Apabila ada dua isim beriringan sama-sama beralif lam atau sama-sama tidak beralif lam, maka polanya adalah man'ut na'at. Isim pertama disebut dengan man'ut dan isim kedua disebut na'at atau kata sifat. Na'at hukumnya mengikuti man'ut. Nah, silakan kalian hafal agar nanti lebih mudah ketika mengidentifikasi pola kalimat man'ut na'at. Langsung kita menuju contoh-contohnya saja. Sebelumnya kita lihat dulu diagram atau strukturnya seperti ini ya. Apabila ada dua isim beriringan sama-sama beralif lam di depannya atau sama-sama tidak beralif lam atau tanwin ya, maka biasanya polanya adalah man'ut na'at. Isim pertama disebut man'ut atau yang disifati, sedangkan isim kedua ini adalah keterangan sifatnya ya, atau disebut dengan na'at. Na'at hukumnya mengikuti man'ut. Seperti tadi ya, apabila man'utnya adalah marfu, maka na'at juga marfu. Apabila man'utnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Apabila man'utnya majrur, maka na'atnya juga majrur. Baik, kita lanjutkan pada contohnya supaya ringkas. Al-qalamul jadid alal maktab. Al-qalamul jadid alal maktab. Pulpen baru di atas meja. Pulpen baru di atas meja. Manakah yang berpola man'ut na'at? Ya, kita lihat ya, ciri khasnya di sini adalah apabila ada dua isim beriringan sama-sama beralif lam atau sama-sama tidak beralif lam. Di sini sama-sama beralif lam ya. Nah, ini berarti ini adalah pola kalimat man'ut na'at. Kita hitung dulu. Ini jumlah katanya ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4. Ada 4 jenis kata ya. Kemudian apa saja jenis katanya? Ini isim mufrad, huruf jar, dan ini adalah isim mufrad. Kebetulan isim mufrad. Maka untuk melengkapi strukturnya, isim di awal kalimat adalah mubtada posisinya, maka hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah saja karena ada alif lam, tidak boleh tanwin ya. Kemudian isim mufrad sekaligus menjadi man'ut. Ya, kemudian ini adalah kata sifatnya, berarti dia menjadi na'at, hukumnya marfu karena yang menjadi man'utnya marfu, dia juga marfu, ciri i'rabnya dhammah saja karena isim mufrad.
Kemudian ala adalah huruf jar, setelahnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena juga isim mufrad. Apabila ada mubtada maka ada khobar, sedangkan kalimatnya tidak ada yang layak menjadi khobar mufrad ya, berarti ini jar majrur boleh menjadi khobar syibhul jumlah. Nah, dari struktur ini kita bisa lihat baris yang lengkapnya, yaitu al-qalamul jadidu 'alal maktabi. Al-qalamul jadidu 'alal maktabi. Pulpen yang baru ada di atas meja. Pulpen yang baru ada di atas meja. Atau pulpen baru di atas meja ya. Jadi di sini tadi contoh man'ut na'atnya adalah al-qalamul jadidu, pulpen baru, pulpen yang baru. Man'ut na'at. Nah, untuk diketahui bahwa na'at ini bukan pokok kalimat, dia hanya keterangan dari benda yang disifatinya ya. Jadi bukan pokok kalimat. Jadi di sini variasinya adalah mubtada khobar dengan sisipan man'ut na'at. Berikutnya ja'at tullabul mujtahiduna. Ja'at tullabul mujtahiduna. Para siswa yang rajin sudah datang. Para siswa yang rajin sudah datang, atau para siswa yang sungguh-sungguh sudah datang. Manakah yang berpola man'ut na'at? Kita lihat ya, di sini ada dua isim yang beriringan sama-sama beralif lam ya, sama-sama beralif lam. Isim pertama beralif lam, isim kedua juga beralif lam. Dan ini adalah kata sifat, berarti dua kata ini polanya adalah man'ut na'at. Man'ut na'at. Nah, untuk strukturnya kita lihat ada berapa kata? 1, 2, 3. Kemudian jenis katanya isim fi'il madi ya, ja'a fi'il madi, at-tullab isim jamak taksir, al-mujtahiduna isim jamak muzakkar salim. Maka strukturnya apabila ada fi'il madi hukumnya adalah mabni alal fathi, berarti strukturnya adalah jumlah fi'iliyah. Bila ada fi'il maka ada fa'il. Kebetulan ini fa'ilnya johir, tampak ya di sini di dalam kalimat. Tulab menjadi fa'il, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim jamak taksir, tidak boleh tanwin karena ada alif lam, dan sekaligus at-tulab ini menjadi man'ut atau kata yang disifati ya. Maka setelahnya kata sifat ini na'at, sebutannya hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah waw karena jenis katanya adalah isim jamak muzakkar salim. Maka dari struktur ini kita bisa melihat bacaan yang benar adalah ja'at tullabul mujtahiduna. Ja'at tullabul mujtahiduna. Para siswa yang rajin sudah datang. Tidak boleh dibaca ja'at tullabi al mujtahidina ya, karena tidak sesuai dengan struktur ini. Berarti tadi adalah jumlah fi'liyah dengan variasi man'ut na'at. Berikutnya kita lihat lagi, narkabu sayyaratin kabirah jadidah. Kami menaiki atau mengendarai mobil-mobil yang besar lagi baru. Kami mengendarai mobil-mobil yang besar lagi baru. Manakah yang berpola man'ut na'at? Ya, kita lihat di sini ada dua isim beriringan ya. Kalau ini fi'il bukan isim, kalau ini adalah isim ya. Nah, dua isim beriringan, tidak beralif lam, tidak beralif lam, dan ini kata sifat, berarti ini adalah polanya man'ut na'at. Kemudian jadidah juga kata sifat ya, baru, yang baru. Mobil yang besar yang baru, mobil yang besar lagi baru. Berarti di sini sifatnya ada dua. Sedangkan yang disifatinya adalah satu sayyarah mobil, punya dua sifat. Boleh ya, bahkan lebih dari dua pun boleh. Nah, kemudian strukturnya bagaimana, bacaannya bagaimana, kita hitung jumlah katanya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata di sini. Jenis katanya narkabu adalah fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un atau sahihul akhir. Kemudian sayyarat ini adalah isim jamak muannas salim, ada alif dan ta ya. Kabirah isim mufrad, jadidah isim mufrad. Lalu kita strukturkan, narkabu adalah
Fi'il mudhari la yubisai hukumnya marfu karena tidak dipengaruhi di sini huruf nasab dan jazam ya, maka standarnya adalah marfu, ciri i'rabnya dhammah. Tidak boleh dhammatain karena fi'il. Nah, karena jenis katanya adalah fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un, sudah ada fa'ilnya ya, ini fa'ilnya adalah kami, dhamir nahnu. Nah, ini disingkat dari nahnu. Maka jika sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, berarti sayyarat ini menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub. Ciri i'rabnya adalah kasratain karena isim jamak muannas salim, sekaligus dia menjadi man'ut. Sekaligus menjadi man'ut. Kemudian kabirah ini menjadi kata sifatnya ya na'at, hukumnya mansub juga mengikuti man'ut. Ciri i'rabnya adalah fathatain karena isim mufrad. Nah, kenapa beda ini antara dua ini barisnya? Jadi patokannya bukan baris ya, tapi hukum. Karena kalau baris kan punya, setiap jenis kata punya ciri i'rab yang berbeda-beda. Ketika isim jamak muannas salim mansubnya dengan kasratain, sedangkan isim mufrad mansubnya dengan fathatain. Jadi patokannya adalah hukumnya ini ya, mansub sama-sama mansub, bukan baris. Kemudian jadidah juga menjadi naat. Nah, jadi kata sifatnya ada dua di sini. Yang disifatinya cuma satu bendanya ya, mobil yang besar yang baru. Jadi ada dua sifat. Hukumnya juga mansub, ciri i'rabnya adalah fathatain karena dia juga isim mufrad. Jadi dia mengikuti benda yang disifatinya ya, yaitu mobil. Tadi hukumnya mansub, maka sifatnya juga mansub. Kalian bisa lihat tiga ini hukumnya sama mansub. Nah, dari struktur ini maka kita sudah tahu baris benarnya atau baris lengkapnya, yaitu narkabu sayyaratin kabiratan jadidatan. Narkabu sayyaratin kabiratan jadidatan. Kami atau kita mengendarai mobil-mobil yang besar lagi baru. Nah, ini adalah variasi dari jumlah fi'liyah dengan man'ut na'at. Dan naatnya lebih dari satu, bahkan kalau lebih dari dua bisa juga ya, tergantung kata yang disifatinya. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau belum mengerti silahkan diulang, kemudian lanjutkan dengan latihan mandiri ini. Ada lima latihan untuk kalian i'rabkan. Setelah kalian i'rabkan ya, kalian lengkapi barisnya agar bisa mendapatkan bacaan yang tepat. Misalnya fiha kutubun qayyimah. Nah, kalian tinggal cari ya inti dari rumusnya. Apabila ada dua isim beriringan sama-sama beralif lam atau sama-sama tidak beralif lam, maka polanya adalah man'ut na'at. Yang pertama man'ut itu kata yang disifati, sedangkan na'at itu adalah kata sifatnya. Dan ingat, na'at harus kata sifat. Meskipun sama-sama beralif lam, kalau bukan kata sifat maka dia bukan berpola man'ut na'at. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Pola kita adalah pola man'ut na'at yang sudah dipelajari. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu nahwu kalian. Wallahu a'lam. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.